Hai Oris, seperti yang sering saya bilang bahwa kita nggak bisa sukses sendirian. Kita akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat kita. Salah satunya adalah anggota keluarga. Nah, pada sore hari ini saya akan mengangkat sebuah cerita bisnis keluarga yang sudah bertahan dan nggak cuma bertahan, tapi berkembang selama kurang lebih 30 tahun. Saya akan bertemu dengan sang founder generasi pertama, anak-anaknya generasi kedua, dan sang cucu generasi ketiga. This is Yang on Top. Siapa yang menyangka bahwa usaha yang berawal dari restoran kecil-kecilan milik ibunya sejak tahun 80 ini bisa berkembang hingga seperti saat ini. Menjalankan bisnis keluarga bukanlah hal yang mudah. Tidak semua keluarga bisa bertahan dalam pengelolaannya karena adanya beda pendapat dan drama yang mewarnai perjalanan pengembangan sebuah usaha keluarga rasanya jadi hal yang sangat lumrah. Memiliki motivasi untuk merubah nasib keluarganya agar menjadi lebih baik, Bapak Ansuruddin, seorang kepala keluarga sekaligus ayah dari keempat putrinya, telah menanamkan banyak nilai sejak awal restoran Dapur Sunda berdiri. Tidak serta-merta besar seperti sekarang, kesuksesan yang mereka raih saat ini justru merupakan bukti dari kegigihan dan kerja keras di masa lalu. Selamat sore, Mbak Gina, Mbak Oci. Nah, ini siapa nih yang mau ceritain asal mulanya Dapur Sunda? Dengar-dengar jatuh bangun juga ya? Iya, betul. Tapi nyempet ngerasain susahnya nggak sih? Atau ketika dulu lahir udah langsung Oh enggak. bang, seperti ini gitu? Sempet Enggak, dong, sempet. Kita kena penertiban waktu itu. Setelah itu ya ada hikmahnya sih, alhamdulillah. Setelah itu kita malah dapat yang lebih besar di daerah Cipete. Tapi nggak instan ini kan? Ini kan Oh, dimulai dari enggak. tahun 80-an ya? Berarti Iya, betul. 30 tahunan ya? Betul, betul. Saya SMP. Terus apa? Dulu nyempet sebagai anak, apakah nyempet bantuin orang tua atau Iya. gimana? Baktinya saya sama orang tua karena kita semuanya tekad pengen hidup lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Jadi pagi-pagi tuh kita ya itu tadi, pagi-pagi ya kita mencari bahan sayuran dan lain-lain tuh di pasar sendiri. Memang ada dan kita memang pada saat itu dikhususkan juga, bukan dikhususkan, maksudnya satu kadang memegang kasir, yang satu menjadi waiter, yang satu melayani, yang Jadi satu benar-benar ngerasain dari awal banget, ya, dari betul. bawah ya, Betul. bukannya Pasti. sebagai anak owner, ongkang-ongkang kaki, enak gitu, anak bos gitu, enggak ya? Enggak. Jadi ya memang ya kita kaya pengalaman dari itu. Oke. Iya, saya merasakan sendiri setelah 30 tahun kita juga sudah berkeluarga, sudah punya anak dan ya saya merasa saya dibesarkan oleh pengalaman itu. Tapi ini berarti Dapur Sunda ini kan bermula dari bapak ya? Ya Dari ibu Oh sebetulnya. iya, sorry, dari ibu ya, dari apa kecintaannya ibu Dari masak. kecintaan ibu masak, lalu bapak kita itu kan suka sekali makan. Oke. Nah, jadi ada sekali makan, suka ya? sekali makan, betul. Suka Saya sekali juga, makan. saya juga. Jadi ada beberapa yang akhirnya ya papa saya bilang kayaknya ini sellable gitu. Sebuah kesuksesan tidak lepas dari kegigihan dan kerja keras. Mengorbankan waktu bermain untuk membantu orang tua merupakan modal utama yang Mbak Gina dan Mbak Rosi lakukan untuk membantu kedua orang tuanya di restoran. Kalau sekarang Yotros di rumah ngelihat Dapur Sunda ada 8 cabang, rumah makannya gede-gede begini gitu kan, berarti kan yang ini pasti masa kecilnya enak nih, ini pasti dari keluarga berada, enak, mungkin mobilnya keren-keren gitu kan, mungkin kepikiran gitu. Padahal enggak ya? Enggak. Dan kakaknya Mbak Gina dan Mbak Uci sendiri itu tidak, yang pertama nggak kuliah malah ya? Nggak kuliah. Karena nggak ada biaya dan akhirnya kakak saya nomor 1 Tete Enda itu mensupport yang namanya papa sama mama akhirnya masuk pramugari Garuda. Oke. Karena memberi kesempatan sama adik-adiknya, ya udah deh nggak apa-apa, aku yang kerja, adik-adikku sekolah. Semuanya sebetulnya kita memang berkorban ya semua dalam hal waktu main kita. Remaja itu tahu sendiri kan Mas Billy ya, kita harus bisa pergi kemana-mana, Sabtu Minggu kita teman-teman tidak. pada main-main, Betul, sementara betul. Gina enggak, harus Sebelum kita pergi ke waktu zamannya kuliah dan sekolah, sebelum kita pergi biasanya kita kerja dulu ya Gini ya. Kita kerja dulu di Dapur Sunda, jadi kasir, jadi pelayan, nanti dapat uang dari mama, baru kita balik pergi jalan-jalan.
Oh wow. Nah itu yang nggak banyak orang tahu ya. Sekarang lihatnya kan udah enak, ya udah segala macam. Iya. Tapi itu berarti ya itu ya ada pengorbanan dari masa kecil pun teman-teman yang lain lagi jalan-jalan ke mall, Ya kan? segala macam sebelum bisa jalan-jalan harus bantuin orang tua dulu. Kan kemajuan tidak datang dari langit, Mas Billy. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada sama sekali. Jadi dapur Sunda bisa seperti ini dari tahun 80 berarti udah 30 Betul. tahun. Udah 30. Betul. 30 Awalnya tahun. kita juga kan di halaman orang sebetulnya. Dan nyawa itu pula. Dan nyewa itu pula. Pernah nggak Bapak cerita, kan dulu Bapak kerja ya, kerja di Pemda ya, terus kemudian pernah nggak waktu itu Bapak cerita yang mungkin ke Mbak Oci atau ke Mbak Gina yang kenapa sih waktu itu berkeinginan untuk wah kayaknya mau nih bantuin ibu ibu ya untuk apa di bisnis F&B ini gitu. Ya soalnya gini Mas Billy, pada awalnya kan memang papa itu kan yang tadi saya bicarakan pengennya kan lebih baik kehidupannya dan dia merasa Merubah nasib boleh merubah bilang gitu. nasib lah Oke, ya oke. gitu. Dan di sini lebih baik membantu istri ibu saya daripada kerja sama orang lain. Gitu kan. Nah di sini papa bertekad makanya keluar dari kantornya itu benar-benar full ngebantuin mama mulai dari yang namanya desain semuanya, desain yang rumah makannya, terus untuk yang namanya pengeluarannya, semuanya keuangannya itu disupport sama papa. Walaupun tidak berasal dari latar belakang pendidikan kulineri, keempat putri Bapak Ansarudin tidak pernah merasa salah jurusan. Mereka berpendapat apapun ilmu yang dipelajari pasti bermanfaat. Kok bisa kepikiran segitu? Emang dulu Bapak kalau boleh tahu kuliahnya apa? Apa gini? Papa saya itu di Perhotelan Aktri, ya, Pak. Jadi Aktri, Pak. Akademi Pariwisata di Bandung. Oh, pantesan. Berarti betul. memang udah ada background ke situ ya. Hanya memang ya terpatok oleh biaya juga, akhirnya ya nggak selesai waktu Oh, itu. gitu. Betul, akhirnya nggak selesai. Tapi sempat dikirim 1 tahun kalau nggak salah itu ke Belanda. Jadi ya mungkin entrepreneurnya ya keluar dari situ kali ya. Oke. Gitu, Dan jiwa semua ini entrepreneur. jiwa entrepreneur dan semua ini bermula dari hobi ibu masak. Iya, betul. Setiap minggu mama masak, dari itulah dari makanan mama setiap minggu masak buat anak-anaknya, buat papa, enak makanannya, ya ada lama-lama. Zaman dulu kan itu Mas Billy, zaman dulu itu kan kita tidak seperti sekarang setiap Sabtu Minggu itu makan di luar kan. Oke. Zaman kita kecil-kecil ya sih itu kan enggak. Jadi memang betul-betul ibu tuh mengolah makanan di rumah itu betul-betul yang ya sepenuh hati kali ya.